Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudaraku seiman dalam Islam, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, anak-anakku, keluargaku yang berbahagia. Pada malam yang kelima dari bulan suci Ramadan ini, kita akan melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, perintah untuk memelihara diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Dan atasnya ada malaikat-malaikat yang menjaganya, yang bengis dan keras, yang senantiasa patuh kepada perintah-perintah Allah dan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Saudaraku seiman dalam Islam, Ramadan Stay at Home ini telah mendidik kita untuk selalu bersama-sama dengan keluarga kita, bersama istri, bersama anak-anak kita. Maka marilah kita manfaatkan agar kiranya kita mampu untuk bisa melaksanakan firman Allah ini, di mana kita bersama-sama menjaga keluarga kita, anak-anak kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, sahabat-sahabatku, anak-anakku yang kucintai karena Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmizi, suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu an kedatangan seorang wanita miskin dengan membawa 2 orang anaknya. Lalu Siti Aisyah memberi wanita ini 3 buah kurma. Kemudian wanita ini mendapatkan kurma itu, diberikannya 1 kepada anaknya, 1 lagi kepada anaknya yang lain, dan 1 dia pegang. Tapi kedua anaknya ini direbutnya kurma yang ada di tangan ibunya, sehingga ibunya hari itu, saudaraku, keluargaku, tidak mendapatkan apa-apa dari kurma itu. Siti Aisyah tersenyum, dan dia pun bercerita kepada Rasulullah tentang peristiwa ini. Lalu apa kata Rasul saat itu? Wahai Siti Aisyah,
Sesungguhnya apabila ada seseorang yang diuji oleh anak-anaknya, menderita dia, susah dia dibuat oleh anak-anaknya, namun dia tetap berbuat baik kepada anaknya itu, maka anaknya kelak akan menjadi hijab untuknya dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kaum muslimin, sahabatku, betapa luar biasanya anak dalam kehidupan berumah tangga. Dan hadis tadi mengajarkan kepada kita para orang tua bagaimana kita harus bersabar, harus ikhlas di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Karena tidaklah semua anak kita itu yang sesuai dengan harapan kita. Makanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya dari istrimu, wa auladikum aduwwan lakum, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersabarlah. Dan janganlah pernah kita berputus asa untuk berbuat baik kepada anak-anak kita. Dialah harta yang termahal yang kita miliki, saudara. Saudaraku seiman, anak-anakku yang berbahagia. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, berilah anak kita dengan nama-nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Yang kedua, carilah untuknya ibu yang baik. Nah, ibu yang baik tentu bapaknya harus baik. Bagaimana mungkin bapak yang tidak tahu dengan Allah, yang tidak tahu dengan agama, akan mendidik seorang istri untuk beragama? Sulit. Dan manalah mungkin pula seorang ibu yang tidak tahu agama, tidak tahu dengan Allah, mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Dan manalah mungkin pula anak-anak yang tidak tahu agama akan bisa mampu bermanfaat buat orang tuanya dan masyarakat. Karena itulah dalam surah Al-Furqan ayat 74, salah satu hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah seorang hamba yang selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, jadikan istri kami, anak-anak keturunan kami menjadi cahaya mata buat kami, dan jadikan kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tugas suami adalah memberikan ibu yang baik buat anak-anaknya, ibu yang penyayang, ibu yang penyabar. Kemudian yang ketiga, mengajarkannya Al-Quran, mengajarkannya agama secara benar. Kaum muslimin, tanpa agama hidup kita pasti akan menjadi sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim. Khawatirlah kalian, takutlah kalian kalau anak-anak kalian menjadi anak-anak yang lemah setelah kalian tiada nantinya. Lemah di sini adalah lemah iman. Saudaraku, sahabat-sahabatku, kesimpulan pada malam yang kelima dari bulan suci Ramadan ini adalah, mari ayah bunda, selalulah kita bersabar menghadapi anak-anak kita. Jangan pernah dendam kepada mereka, jangan pernah putuskan hubungan kepada mereka. Dan kepada anak-anakku, marilah kalian selalu menghormati orang tua kalian. Kemudian bagi kita yang hari ini
masih muda, masih ingin punya anak lagi, berilah anak-anak kita nama-nama yang baik. Carilah untuknya ibu-ibu yang baik. Dan jangan lupa tanamkan Al-Quran, tanamkan agama kepada mereka. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.